Baik, kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur SH Makes. Jadi saat ini saya mau menyampaikan ya mengenai perkembangan kasus dari Wana Arta, Kresna, dan kasus-kasus dugaan investasi yang gagal bayar yang kebetulan saya pegang. Di sini ada sedikit kekecewaan dari saya karena kasus di Wana Arta ini jalan di tempat ya, sementara kasus dugaan investasi yang gagal bayar ini banyak nasabah, mungkin ratusan bahkan ribuan yang sudah berkorban, uang pensiunnya pun boleh dibilang mungkin sudah habis-habisan ya, digunakan untuk, boleh dibilang ya dia sudah berharap ya kan untuk investasi, ada yang untuk dapat dana pensiun dan sebagainya, tapi kenyataannya sampai hari ini belum juga mendapatkan kembali uangnya. Saya sangat prihatin ya, karena begini sistem hukum di Indonesia yang lama. Jadi kalau kita di sini memang harus bisa memilah ya mana pengusaha yang mau bayar, mana yang mau enggak. Saya ngambil contoh ya, ada pengusaha dugaan investasi gagal bayar ini yang mau bayar dengan diajak diskusi. Contoh ya, untuk pengusaha di asuransi jiwa Kresna, kita bisa lihat ya, rekan LQ sendiri juga berhasil diberikan ruko ya untuk klien-kliennya. Kemudian untuk klien saya di beberapa gelombang sebelumnya itu juga mendapatkan satu penyelesaian yang nggak perlu saya sebut dengan cara apa, tapi yang pasti selesai juga secara damai ya, dan klien-klien kami cukup puas juga. Sehingga di sini kalau saya lihat, kita harus lihat begini ya, kapan kita bisa bernego dengan pengusaha. Jadi begini, ketika suatu kasus sedang berjalan ya, kemudian kita lakukan laporan polisi ketika pengusahanya masih ada di luar ya, dan dia ada itikat baik mau menyelesaikan, maka orang biasanya secara psikologis itu punya rasa takut. Waduh, saya takut masuk. Nah, ketika dia takut masuk, dengan segala cara dia berusaha bernegosiasi, berusaha selesai dengan restoratif justice untuk bayar. Makanya pada waktu ada kasus-kasus tertentu, contohnya asuransi jiwa Kresna, kapan deal-dealnya itu selesai? Kayak dengan klien-klien saya pun dealnya sebelum Pak Kur masuk ke dalam. Dengan rekan LQ juga sebetulnya dealnya, kalau tidak salah ya, saya juga mohon dikoreksi ya, dealnya waktu itu yang makanya udah sempat dicabut 500 segala macam itu kan juga waktu Pak Pur itu masih ada di luar ya. Nah, tapi ketika kemudian dilanjutkan memang sampai penyelesaian selesai ya. Nah, tapi ketika dia sudah di dalam kan tidak ada penyelesaian. Kenapa? Ya mungkin pengusahanya berpikir ya sudah, karena saya sudah dihukum, ya udah saya tunggu aja vonis pengadilan. Gimana saya dihukum, suruh jalanin hukuman, suruh bayar, ya lebih baik tunggu vonis. Nah, itu yang jadi masalah. Namun kalau kita lihat di sini ada dugaan tidak semua jaksa diduga ya, tidak semua jaksa juga mengetahui tentang mengenai gugatan perdata. Jadi ini yang saya mau menjelaskan, membuka logika dari teman-teman. Bukan saya di sini berpihak pada pengusaha, enggak, tapi ini kita bicara logika hukum. Ketika pengusaha takut masuk, dia berusaha negosiasi, dia berusaha selesaikan. Ketika pengusahanya masuk ke dalam, dia bilang ya saya tunggu vonis, lah saya udah dihukum, buat apa lagi saya damai? Kan begitu ya kan? Karena orang pasti akan mengalami tekanan psikologis itu pada saat akan masuk. Dia nggak mau masuk, dengan segala cara dia berjuang mempertahankan dirinya supaya nggak jadi masuk. Tapi kalau udah masuk ke dalam, ya udah kita tunggu vonis katanya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian yang jadi masalahnya lagi adalah apa? Ketika dia sudah masuk, jaksa, saya nggak tahu tuntutannya bagaimana. Ketika hanya dibilang dikembalikan kepada korban, apakah teman-teman tahu kalau hanya kata-kata dikembalikan kepada korban itu berarti pihak jaksa kalau nanti disuruh eksekusi, dia harus panggil ribuan korban. Apakah itu perlu uang atau enggak? Mendata, mencari, kirim undangan, ngeprint kertas saja untuk 1000 undangan aja itu berapa ya istilahnya untuk dipanggil ya, untuk mendata apakah dikonfirmasi ya kan, dan gimana caranya untuk membagikan untuk lembur dan sebagainya. Ketika jaksa mengambil uang itu dari
dari aset-aset tersebut tapi nggak ada perintah hakim, biaya operasional ambil dari situ, berarti jaksa akan dituduh diduga korupsi katanya begitu kan. Tapi kalau dia kemudian jaksa kemudian diminta uang patungan kepada nasabah, diduga kuat akan muncul gratifikasi katanya. Kan nggak boleh terima duit. Artinya apa? Perkara ini kalau jalan harus pakai kantong sendiri. Kalau pakai kantong sendiri jaksa juga akan ribut. Gaji saya sekian, gimana saya bisa beresin? Ya kan, akhirnya apa? Kasus first travel sampai sekarang diduga kuat itu yang membuat Bacet nggak bisa dieksekusi. Sehingga sampai sekarang kesian, menang di atas kertas dikembalikan kepada korban tapi tidak ada pembelian. Ya, nah kasus-kasus dugaan investasi gagal bayar lainnya seperti Indosuria, kemudian yang lain-lain, dan juga jangan sampai di kasus asuransi jiwa Kresna pun akan mengalami kejadian seperti itu. Nah, ketika ada beberapa nasabah yang komplain kepada saya, bertanya, Pak Beni, itu jangan-jangan juga kan sampai ada yang sampai ke telinga saya, katanya ada nasabah menyampaikan ada tuduhan keji terhadap saya, ada dugaan fitnah. Kantor Pak Beni di Kemayoran pun jangan-jangan dikasih MS katanya. Saya kasih tahu ya, kantor Kemayoran di saya ini saya beli dari klien saya. Ya, saya kebetulan lawyer dari Viva Mas Group. Ya, Viva Mas Group ini kerjasama dengan Ciputra. Saya beli kantor ini jauh-jauh hari sebelum saya bahkan memperjuangkan atau mengajukan istilahnya permohonan PKPU terhadap asuransi jiwa Kresna. Jadi bagaimana mungkin kantor saya artinya ada dari Kresna. Ini kantor saya beli sendiri dan uang saya dengan hasil jerih payah saya. Ya, nah itu yang mau saya sampaikan. Jadi ada dugaan-dugaan fitnah yang terus ya mungkin terjadi. Wah, Pak Beni jangan berpihak pada pengusaha. Tidak, bukan berpihak pada pengusaha. Saya negosiasi dan pengusaha cari win-win solution. Ya, itu yang tadi saya jelaskan gambarannya. Nah, sekarang rekan jaksa sekarang udah terlanjur di pengadilan tinggi loh. Ya, di pengadilan tinggi. Apakah ada biaya operasional untuk membagikan kepada para nasabah, dibagikan kepada korban itu dimintakan oleh jaksa dalam petitumnya? Kalau nggak ada, artinya ini masalah baru. Oke, si direkturnya dihukum misalnya sampai berapa tahun. Tapi perintah untuk bayarnya, cara bayarnya gimana? Apakah nanti diduga kuat akan terjadi seperti first travel? Apakah ini yang nasabah inginkan? Ya, sementara katanya Pak Beni kok katanya nggak setuju perintah tertulis untuk nasabah. Bukan nggak setuju. Kalau OJK keluarkan perintah tertulis dibagikan kepada seluruh korban, OJK terus bisa ambil begitu saja. Kemudian klien saya pada dibayar semuanya, ini yang gelombang berikutnya yang sekarang ini kita lagi negokan. Ya, saya berterima kasih, setuju, saya dukung OJK. Ambil semua aset itu untuk bagikan kepada nasabah. Ya kan, dibagikan, setuju saya dan perintah tertulis. Yang jadi masalah, ya bukan saya nggak setuju perintah tertulisnya nih, saya kasih tahu nih. Saya setuju perintah tertulis untuk asalkan itu efektif dan bisa dibagikan menyelesaikan utangnya AJK itu ke seluruh nasabah dan YBS. Yang jadi masalah itu tidak menyelesaikan masalahnya itu apa? Yang tadi saya bilang, ketika pengusahanya bilang, loh ini uang saya bisa buktikan kok. Awal-awalnya saya benar-benar cari sendiri katanya. Masa sekarang harus diambil begitu saja? Saya pertahankan. Diusut, ini nggak tahu menang nggak tahu kalah kan. Perlu waktu lagi. Akhirnya perintah tertulis itu kan nggak bisa langsung dilaksanakan kan. Berarti OJK kan harus mengambil langkah, misalnya kalau mau pakai jalur pidana, dia lidik dulu. Lidik, sidik, naik ke jaksa, naik lagi ke PN, naik lagi ke PT, naik lagi ke kasasi, baru ke PK. Ya itu makan waktu lagi. Sementara kasus yang sekarang aja lagi Pak Pur ini jalan diproses, dia udah berapa tahun coba di polisinya. Ya kalau di polisi aja atau nanti di penyidik OJK kalau ulang lagi dari awal itu 3 tahun lagi, berarti kalau mau ditambah 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi, 6 tahun atau 7 tahun. Sekarang yang first travel udah berapa lama coba belum dibagikan itu kepada nasabah. Itu yang saya khawatir. Sehingga untuk seperti itu saya lihat ini menang jadi arang, kalah jadi abu. Ya, sehingga waktu itu saya juga melakukan satu upaya hukum kan. Ya, saya lakukan strategi PKPU. Nah, PKPU waktu itu saya udah berhasil, udah terkunci. Ya, dan kita sudah damai, dibatalkan PKPU-nya. Sehingga perangkat hukum yang tadinya bisa menjerat pengusaha itu karena mungkin dia takut untuk dipilotkan karena dia masih mau berusaha,
Malahan jadi kita nggak bisa kan, PKPU-nya kalau dia nggak bayar kan kita bisa minta batal homologasi dan dia pilot. Pengusahanya kan bisa kita lihat pada saat dia hampir pilot itu mati-matian dia juga berusaha melobi, negosiasi, sum, segala macam. Artinya pengusahanya kan masih pengen hidup, dia nggak mau pilot. Di situ kita harus baca secara psikologis, oh ini perusahaannya nggak mau pilot, artinya dia mau nyelesain, punya etikat baik, mau bayar. Nah disitulah kita coba nego lagi, kita lihat ya kan ada dugaan kelalaian daripada OJK. Karena apa? Karena Kalita diperlakukan persis sama seperti PIK. Seharusnya itu Kalita itu masih 300M pun sudah dilarang produknya. Ya kan, kalau memang dianggap menyalahi, jangan sudah sampai 6,4 triliun, kemudian baru OJK teriak-teriak itu nggak boleh. Kemudian Kalitanya disamakan dengan PIK, kan jadi merugikan PIK. Karena yang usaha PIK itu istilahnya kan harusnya dijamin oleh dana perusahaan. Sekarang tiba-tiba Kalita disamakan dengan PIK, merugikan yang PIK dong. Artinya Kalita dengan PIK jadi sama, harus dari cadangan dana perusahaan, seolah kan begitu. Padahal kalau yang Kalita ini sebetulnya kan harusnya aturannya itu tergantung fluktuatif naik turunnya harga saham. Ya kan? Kalau untung, kalau naik kita semua untung daripada para nasabah. Kalau turun ya sama-sama rugi. Kalau PIK lain lagi, memang ada jaminannya kan, seperti itu. Nah dari situ saya lihat karena pengusahanya ini mau nego dan kita mau sold, dan kemudian saya tahu ada beberapa investor juga yang waktu itu mau masuk. Kalau misalnya ini memang berhasil dan dia udah berani janji 3-5 tahun bayar sejak sold disetujui, makanya terjadi sold ya kan, yang kita coba yang 90% setuju, ternyata udah ada, itu pun OJK malah mencabut izin. Nah ini yang diduga kuat terjadi perbuatan beberapa pejabat OJK ini yang merugikan seluruh nasabah, karena kita jadi nggak ada pembayaran, kita disuruh nungguin proses hukum. Kemudian untuk Wana Arta juga dia bilang katanya ya yang bagus adalah diciu. Nah setelah dicabut izin usaha, tim likuidator saat ini baru bisa membagikan, diduga kuat, silakan dicek lagi, 0,28%. Nah saya nggak mau terjadi pada Kresna, sehingga pada likuidator kita memang yang rekomendasikan yang mumpuni dan waktu itu bersertifikat untuk menjual cepat-cepat kelihatannya juga berat. Selain kendala adanya sitaan di Bareskrim, juga harga saham kan kalau dipaksakan dijual sangat murah, kita nasabah cuma dapat di remah-remah. Sehingga pada akhirnya ya kita cobalah jalan terbaik lagi, ya sudah kita mencoba membatalkan CIU. Karena apa? OJK pada kasus Jiwasraya sendiri juga mengatakan, ya kan, mengatakan bahwa kalau misalnya terjadi pencabutan izin, ya diduga kuat kan memang ada banyak terjadi kerugian huru-hara dan sebagainya, ya kan seperti itu. Nah jadi kenapa ada perlakuan yang berbeda juga, sementara kalau CIU memang kalau mati usahanya kan udah nggak bisa apa-apa. Nah saya juga tekan kepada pengusahanya, kenapa Anda nggak mau store modal seperti yang diminta pada OJK. Pengusahanya bicara, bukan saya nggak mau store modal, kan asetnya kita kan TPPU, cuci uang. Kalau kena cuci uang disita Bareskrim, gimana kita mau kasih ke OJK? OJK kenapa nggak lobby kepada polisinya, buka dulu rekeningnya supaya kita bisa store modal misalnya. Kan aset-aset kita semuanya disita oleh Bareskrim. Secara pribadi juga kena, karena kan TPPU cuci uang kata pengusahanya. Nah sekarang Anda suruh OJK bilang suruh store modal, padahal OJK tahu ada di Bareskrim. Ini kan sama-sama institusi pemerintahan. Ya kan, kenapa tidak dari OJK juga duduk bersama dengan Polri waktu itu gitu. Nah malah mengambil CIU saja katanya. Padahal kalau nggak di-CIU, kita sold, ada kesempatan waktu itu sahamnya naik, dia bagikan. Nah, bukan saya juga berpihak pada usahanya, saya mengajak nasabah-nasabah yang lain yang jadi klien saya untuk duduk dengan tim perwakilan daripada OJK. Kenapa? Kalau kita duduk bersama, kita cari solusi, ada hitam putihnya, kemudian ditemukan titik tengah, nah itu kan jadi win-win solution, gak ada saling curiga. Kan waktu itu tujuan kita, makanya dibentuk tim 5. Ya kan? Tapi terpecah. Ya kan? Nah ini, ya kan, sementara bukan kita juga nggak setuju ada perintah tertulis. Saya udah terangin, perintah tertulis itu kalau nguntungin nasabah kita dukung. Cuman kalau ternyata itu malah jadi masalah baru dan tidak bisa dilaksanakan, misalnya yang dari JBS ngelihat ada perintah tertulis bahwa uang pengusahanya ini suruh bayar kepada nasabah AJK saja. Kok YBS nggak diperhatikan? YBS juga bikin gugatan dong, gugatan minta sita jaminan juga dong, segala aset karena untuk bayar mereka juga. Akhirnya karena ada gugatan perdata kan nggak bisa jalan lagi juga ini untuk dibagikan kepada korbannya, yaitu nasabah perintah tertulisnya misalnya. Nah ini kan juga bahkan perintah tertulis itu kan makan waktu juga kalau melakukan upaya
mengambil secara perdata PNPT MAPK kan berapa tahun lagi. Padahal waktu itu pengusahanya udah oke 3 sampai 5 tahun selesai mau bayar. Jadi ini yang saya mau luruskan, bukan Benny Wulur jadi MS berpihak segala macam, nggak ada. Saya fight sama dia. Saya juga somasi, ada somasinya dari saya kepada dia juga, kepada AJK dan sebagainya ya ada. Kita fight, kita cari win-win solution itu untuk kepentingan nasabah mana yang paling cepat dan terbayar. Jangan sampai jadi gontok-gontokan 3 sampai 5 tahun selesai. Kita udah capek-capek batalkan cabut izin, harusnya kan yang OJK lakukan bukannya langsung banding. Dia panggil dulu perwakilan nasabah. Kita mau banding loh kalau Anda nggak mau nyelesain lagi dengan nasabah. Weh, AJK kita duduk bertiga, AJK, nasabah, OJK. Nih, udah batal nih cabut izinnya. Udah nih, kalau AJK nggak ada juga solusi untuk bayar, udahlah kita banding misalnya, ya kan? Ini kan enggak, saya banding, ego, ya kan? Diduga kuat, egonya besar, pokoknya harus menang, cabut lagi izinnya, seperti itu. Akhirnya kita disuruh nungguin. Lah kalau ini bertarung sampai Mahkamah Agung, nasabah disuruh nunggu sampai berapa lama? Itu yang kita mau bicara. Ya kan, padahal AJK kan belum lagi ada mediasi untuk pertemuan ini gimana cara bayarin segala. Akhirnya kita disuruh pertarungan lagi gitu kan, nonton. Yang saya tadi bilang ini hukum nggak selesai-selesai. Nah pada akhirnya kenapa saya bicara begini? Ini bukti. Saya menolong sebagai lawyer, saya mau tulus ya, saya mau kasih tahu semuanya. Ya, kenapa Pak Benny bocorkan? Padahal Pak Benny kalau ngomong begini kan, kalau nasabah putus asa jadi nggak mau upaya hukum lewat Pak Benny nggak jadi dapat duit operasional. Mungkin harusnya dapat fee atau apa? Ya buat apa saya dapat duit operasional, fee? Ya minta ke kalian di depan, habis itu nanti saya bilang ya maaf lah gara-gara jaksa tuntutannya seperti itu, jadi saya nggak bisa memperjuangkan, buat apa? Makanya saya lebih cenderung ke success fee, kan begitu. Ya kan duit operasional ya ala kadar lah, asalkan anak buah saya bisa jalan, kan begitu. Ya karena itu tadi, saya mau fair, saya mau buka semuanya ini ke nasabah. Nasabah tak ngerti hukum, nggak tahu nggak tuntutan di jaksa itu ada yang memungkinkan bisa cepat dieksekusi atau enggak. Dia kenapa di kasus first travel sampai hari ini tidak ada juga eksekusinya atau penyerahannya? Saya takut salah, saya selalu bicara bahasa hukum diduga, tolong selidiki dulu. Ya, apakah betul omongan saya? Dan saya siap ya untuk ditanya, untuk misalnya kalau teman-teman mau tanya lagi. Nah begitu juga di Wana Arta. Wana Arta ini sudah mandek gitu. Sampai kapan kita harus nungguin Evelyn kita teriak-teriak ya kan, bikin viral ya kan, misalnya udah di podcast mana dan sebagainya juga kita berjuang sama-sama, tapi kan perlu didukung gitu. Ya, viral itu juga baik kan supaya jadi perhatian, tapi kalau udah viral kemudian jaksanya salah nuntut, kemudian pada akhirnya juga diduga kuat akhirnya terjadi seperti yang sudah akhirnya nggak bisa dieksekusi, hanya lihat pengusahanya di dalam aja, tapi realisasi pembagiannya susah. Padahal di sini kita tahu kan nilai uang itu naik, bisa turun gara-gara apa? Inflasi. Saya ambil contoh. Kalau dulu harga beras berapa, harga emas berapa, sekarang udah jadi berapa? Udah 7 tahun lagi udah jadi berapa? Makanya saya waktu itu ya sudahlah, klien saya setuju lah dengan selesai damai dengan cara gimana, sok ada negonya gimana, daripada kita perang tapi ini selesai di tengah, pengusahanya bayar, klien saya juga terbayar, daripada perang tapi nggak selesai. Nah tapi kalau nggak mau bayar ya kita perang. Contoh kayak di Wana Arta nih, nggak ada lobby-lobby, nggak ada nego, nggak ada apa untuk klien saya dan sebagainya, kita fight. Ya kan, menang jadi arang, kalah jadi abu, ya apa boleh buat. Tapi kalau perusahaannya mau duduk bersama, ya kan, mau istilahnya bayar, ya kenapa kita nggak coba duduk bersama? Paling tidak daripada menunggu satu kerugian yang kita nggak jelas, hanya melihat pengusaha ditangkap, ditahan, tapi kita nggak dapat apa-apa, buat apa gitu? Ya sepanjang saya mau bayar, dan dia kan pasti kapok, dia kan takut masuk lagi atau kena upaya hukum lagi. Kalau kita kasih kesempatannya, kita awasin dengan tim kita dari nasabah, kan harusnya begitu. Ya demikian dari saya dan terima kasih.